Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Kejadian mengerikan terjadi di kawasan Talake, Ambon. Ketika seorang remaja berusia 15 tahun berinisial RRS menjadi korban kekerasan yang berakibat fatal. Pelaku yang terlibat adalah Abdi Toisuta, seorang pemuda berusia 25 tahun dan dia adalah anak dari Ketua DPRD Ambon, Eli Toisuta, dari Partai Golkar. Kronologi kejadian dimulai ketika RRS dan temannya MFS pergi ke rumah saudaranya di kawasan Talake untuk mengembalikan jaket. Saat keduanya melewati gapura lorong masjid Talake, mereka hampir bersenggolan dengan Abdi Toisuta. Namun Abdi justru mengikuti mereka hingga tiba-tiba dia menyerang RRS dengan 3 kali pukulan yang keras. RRS yang masih menggunakan helm saat itu langsung pingsan di tempat. Keluarga dan warga setempat melarikan korban ke rumah sakit. Tapi korban tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia. Saya sendiri sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban dan kakak dari korban. Kakak dari korban meminta agar kami terus mengawal kasus ini sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Menurut saksi, Janet, saat pelaku memukul korban, dia sempat mengoceh bahwa jika seseorang masuk ke kawasan tersebut, maka harus memelankan suara motor dan membawa kendaraan dengan pelan-pelan. Intinya, pelaku merasa tidak dihormati oleh korban. Kelihatan di sini pelaku bersikap arogan dan menjadi hakim jalanan. Kalaupun menurut tersangka perlakuan korban itu tidak sopan, sebenarnya kan cukup ditegur dan diingatkan. Bukan malah dianiaya dan berakibat korban meninggal. Saat ini Abdi Toisuta telah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pasal penganiayaan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, yang adalah ibu dari pelaku, juga angkat bicara atas kejadian tersebut melalui sebuah video yang beredar di media sosial. Eli menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa atas meninggalnya RRS. Namun dalam video tersebut, Eli tidak menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Hal ini menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dan kurangnya empati dari seorang pemimpin yang seharusnya memberikan contoh dan sikap yang baik. Ibu tersangka berkali-kali menyebut kejadian itu sebagai musibah. Padahal sudah jelas-jelas itu adalah perbuatan kriminal. Ibu Eli yang terhormat, meminta maaf itu bukan hal yang tabu. Kalau berbicara hanya turut berduka cita dan menyesali musibah, yang istilah musibah itu seolah-olah pelaku tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Ibu adalah seorang wakil rakyat dan sekaligus seorang ibu. Bagaimana dengan ibu korban? Ibu dari RRS kehilangan anaknya untuk selama-lamanya. Sangat miris dan pelakunya adalah anak ibu. Masa minta maaf saja sulit? Kalau saja pelaku tidak arogan dan bersifat pemarah, mungkin penganiayaan yang menyebabkan kematian itu tidak terjadi. Tapi melihat kesengajaan pelaku yang memukul sampai 3 kali dengan keras, menunjukkan bahwa pelaku tidak bisa mengontrol emosinya. Ini adalah kejadian yang sama seperti yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak pegawai pajak itu. Bahkan lebih parah kalau ini sampai meninggal. Mentang-mentang orang tuanya kaya, lalu anaknya bebas berbuat semaunya. Kelakuan anak pejabat yang semena-mena ini harus menjadi catatan penting bagi masyarakat agar tidak tinggal diam karena dengan kekuasaan orang tua mereka, anak-anak pejabat itu memiliki backing yang kuat. Bahkan ayah dari Mario Dandi saja meminta maaf loh kepada keluarga korban. Oleh sebab itu, masyarakat juga harus ikut mengawasi jalannya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat.
Kejadian ini menjadi peringatan bagi para pejabat dan keluarga mereka untuk senantiasa mengawasi dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari kinerja dan prestasinya dalam jabatan, tetapi juga dari sikap dan moral yang ditunjukkan dalam kehidupan pribadinya, termasuk perilaku keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anak mereka hanya diberi materi tanpa pengajaran moral, maka kejadian penganiayaan oleh anak pejabat itu akan terus terulang. Kasus penganiayaan ini harus diawasi bersama oleh masyarakat. Jangan sampai pelaku menggunakan kekuasaan orang tuanya untuk mendapatkan keringanan hukuman dan perlakuan istimewa lainnya. Aparat penegak hukum harus bersikap tegas dan berpihak pada keadilan untuk korban. Semoga Adinda RS mendapatkan keadilan dan keluarganya mendapatkan ketabahan, kesabaran untuk menghadapi tragedi ini. Kawal terus kasus ini bersama-sama. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Nyawa yang sudah dia renggut tidak akan pernah kembali. Sampai jumpa di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.